Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fadrul Ziad dengan NIM 119230049 dari program studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin meresum atau menjelaskan terkait studium general yang sudah dilaksanakan beberapa hari lalu dengan berjudul Building Information Modeling atau BIM. Oke, selanjutnya mungkin ini poster yang ada saat studium general tersebut atau webinar series tentang Building Information Modeling yang narasumbernya yaitu Bapak Insinyur Ketut Tommy Soehari, ST, MT, IPP. Nah, untuk pengertian BIM itu sendiri atau Building Information Modeling adalah suatu sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi penting dalam proses desain, konstruksi, maintenance, dan yang terintegrasi pada permodelan 3 dimensi. Nah, sejarah terjadinya BIM ini, BIM atau Building Information Modeling itu mulai populer pada tahun 2002 setelah Autodesk merilis sebuah makalah yang berjudul Building Information Modeling. Istilah Building Information Modeling kembali muncul di pertengahan tahun 2005 ketika US General Service Administration atau GSA membuat keputusan untuk membangun gedung pengadilan baru di Jackson, Mississippi dengan total luas 410.000 feet. Nah, sejak saat itu, 2 dimensi software yang digunakan untuk merancang dan dokumentasi semua fase konstruksi, sementara GSA meminta stafnya untuk beralih dari 2 dimensi ke pendekatan 3 dimensi. Selanjutnya, manfaat dari BIM adalah 1. BIM mempunyai visual 3 dimensi sehingga memudahkan pemahaman terhadap rencana gambar yang akan dibangun. Yang kedua, penggunaan BIM akan mempermudah menghitung volume pekerjaan dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, BIM akan memberikan informasi biaya atau RAB pada tiap komponen pekerjaan sehingga kita bisa memprediksi perkiraan biaya pada satu komponen pekerjaan. Manfaat selanjutnya yaitu BIM mampu menampilkan gambar 3 dimensi pada pekerjaan yang rumit, seperti pembesian pada struktur jembatan dan sebagainya. Slide selanjutnya, penggunaan BIM tidak hanya sekedar menampilkan gambar animasi bangunan saja, tetapi lebih kepada managing informasi proyek secara cepat dan akurat. Manfaat selanjutnya yaitu penggunaan BIM pada saat awal pekerjaan dijadikan sebagai clash detection. Kita bisa mengetahui apakah gambar rencana 2 dimensi ini jika akan diterapkan di lapangan menjadi clash atau tidak, terutama antara gambar struktur, arsitektur, dan MEP. Selanjutnya terkait level BIM. Nah, jadi BIM ini terdiri dari beberapa level. Yang pertama BIM level 0, yaitu tahap ini cukup mampu membuat gambar 2 dimensi dan tanpa dikolaborasi seperti gambar dari AutoCAD. Kemudian BIM level 1, yaitu penggunaan BIM sudah mampu memodelkan gambar secara 3 dimensi, namun hanya sekedar visualisasi seperti menggunakan Google SketchUp, 3ds Max, dan sebagainya. Selanjutnya, dari BIM level 2, yaitu penggunaan BIM memodelkan gambar 3 dimensi disertai dengan perhitungan volume, schedule, dan biaya. Pada level ini, BIM sudah bisa digunakan untuk kolaborasi antar disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu geomatika, arsitektur, dan lain sebagainya. Kemudian level BIM yang ketiga, yaitu pada tahap ini pengguna BIM sudah bisa berkoordinasi dengan pihak lain melalui layanan terpadu berbasis awan. Selain itu, BIM sudah bisa dijadikan sebagai managing proyek yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, jadi dapat disimpulkan, BIM atau Building Information Modeling dapat dijadikan ajang inovasi teknologi di bidang konstruksi untuk di masa depan. Karena seiring berkembangnya zaman, tentunya perkembangan teknologi akan semakin membantu pengerjaan suatu konstruksi di masa depan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dari saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.